Shalom saudaraku yang terkasih. Kita akan balik lagi belajar. Ya, bukan kebetulan kalau pujian terakhir mengatakan dunia ini bergoncang. Sekarang ini loh saudaraku, dunia sedang bergolak. Betul? Amin. Dunia sedang bergolak saudaraku ya. Di mana-mana kejadian yang mengerikan itu terjadi di bumi ini. Tapi kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa. Dan Tuhan itu tidak pernah membiarkan anak-anaknya ikut tergoncangkan selama kita ini bersandar penuh kepada Tuhan. Untuk itu mari kita baca bersama-sama, tolong saya dibantu dibacakan ya. Dalam satu Raja-Raja pasal 22 ayat 8 sampai 17 ya. Jawab Raja Israel kepada Yosafat, masih ada seorang lagi yang dengan perantaraannya dapat diminta petunjuk Tuhan, tetapi aku membenci dia sebab tidak pernah ia menubuatkan yang baik tentang aku, melainkan malapetaka. Orang itu ialah Mikah bin Yimlah. Kata Yosafat, janganlah raja berkata demikian. Kemudian Raja Israel memanggil seorang pegawai istana. Katanya, jemputlah Mikah bin Yimlah dengan segera. Sementara Raja Israel dan Yosafat, Raja Yehuda, duduk masing-masing di atas tahtanya dengan pakaian kebesaran di suatu tempat pengirikan di depan pintu gerbang Samaria, sedang semua nabi itu bernubuat di depan mereka. Maka Sedekia bin Kenaana membuat tanduk-tanduk besi lalu berkata, beginilah firman Tuhan, dengan ini engkau akan menanduk Aram sampai engkau menghabiskan mereka. Juga semua nabi itu bernubuat demikian. Katanya, majulah ke Ramot Gilead dan engkau akan beruntung. Tuhan akan menyerahkannya ke dalam tangan raja. Suruhan yang pergi memanggil Mika itu berkata kepadanya, ketahuilah, nabi-nabi itu sudah sepakat meramalkan yang baik bagi raja. Hendaklah engkau juga berbicara seperti salah seorang daripada mereka dan meramalkan yang baik. Tetapi Mika menjawab, demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya apa yang akan difirmankan Tuhan kepadaku, itulah yang akan kukatakan. Setelah ia sampai kepada raja, bertanyalah raja kepadanya, Mika, apakah kami boleh pergi berperang melawan Ramot Gilead atau kami membatalkannya? Jawabnya kepadanya, majulah dan kau akan beruntung sebab Tuhan akan menyerahkannya ke dalam tangan raja. Tetapi raja berkata kepadanya, sampai berapa kali aku menyuruh engkau bersumpah supaya engkau mengatakan kepadaku tidak lain dari kebenaran demi nama Tuhan? Lalu jawabnya, telah kulihat seluruh Israel bercerai-berai di gunung-gunung seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Sebab itu Tuhan berfirman, mereka ini tidak punya tuan, baiklah masing-masing pulang ke rumahnya dengan selamat. Kemudian Raja Israel berkata kepada Yosafat, bukankah telah kukatakan kepadamu, tidak pernah ia menubuatkan yang baik tentang aku, melainkan hanya malapetaka. Kata Mika, sebab itu dengarkanlah firman Tuhan. Aku telah melihat Tuhan sedang duduk di atas tahtanya dan segenap tentara surga berdiri di dekatnya, di sebelah kanannya dan di sebelah kirinya. Dan Tuhan berfirman, siapakah yang akan membujuk Ahab untuk maju berperang supaya ia tewas di Ramot Gilead? Maka yang seorang berkata begini, yang lain berkata begitu. Kemudian tampillah suatu roh lalu berdiri di hadapan Tuhan. Ia berkata, aku ini akan membujuknya. Tuhan bertanya kepadanya, dengan apa? Ya, dengan mengirimkan roh bohong, saudaraku ya. Jadi dari ayat yang kita baca tadi, kita tahu sebuah cerita. Minggu lalu kita sudah periksa tentang bagaimana manusia ini, saudara ya, lebih condong memilih suara yang enak daripada tidak enak. Nubuatan yang enak daripada yang kurang enak. Berkat lebih diminati daripada teguran. Padahal lewat teguran akan ada berkat.
Kalau ada kesalahan lewat teguran akan ada berkat. Dalam ayat yang kita baca tadi, kita akan periksa tentang bagaimana orang ini supaya peka mendengar suara Tuhan. Ya, saya yakin semua Anda pernah punya pengalaman bingung enggak ketika ada pesan? Pernah bingung enggak ketika Anda punya pesan Tuhan? Suara Tuhan seperti ini, suara Tuhan seperti itu. Bingung saudaraku, kadang-kadang Anda juga merasa kebingungan. Milih yang mana? Yang minggu lalu kita lihat ada seorang nabi nubuatkan yang tidak baik. Seorang nabi lagi menubuatkan yang baik. Yang kita baca hari ini, kalau Anda periksa di Tawarikh, di kitab Tawarikh itu 2 Tawarikh 18 ayat yang kelima, itu disebutkan berapa nabi yang dipanggil oleh Raja Ahab. 400, ya betul ya. 2 Tawarikh 18 ayat 5, berapa orang itu? 400, 1 banding 400. Kalau Anda mikir kita ini kalau rapat aja setengah jumlah plus 1, betul enggak ya? Anda rapat, kalau orangnya genep, Anda enggak bisa rapat dengan baik. Karena kalau pas separuh-separuh, maka hasil rapat itu enggak goal, saudaraku ya. Jadi mesti ganjil. Sehingga ada yang genep, ada yang 1 jumlah, 1 dari setengah jumlah plus 1. Jadi kalau dianggap jumlahnya orangnya itu 10, 5 sama 5, rapatnya tidak berhasil, tidak bisa mengambil kesimpulan. Ya, ada lagi yang ngomong kalau saudara itu lebih baik berapa? 3. Kalau punya anak lebih baik 3, ojo cuma 2. Nanti lek tukaran tidak ada yang nengai, gitu ya. Betul ya? Jadi 3 itu angkat ganjil itu maksudnya 2 lawan 1, setengah jumlah ditambah 1. Tapi ini dari cerita yang kita baca, Yosafat diajak perang sama Ahab, melawan musuh-musuh Israel, orang Aram, saudaraku ya. Kemudian Yosafat ini raja yang takut akan Tuhan. Jadi ketika dia akan maju berperang, dia mengusul kepada Raja Israel, Raja Ahab, untuk tanya dulu kepada Nabi Tuhan. Ya, zaman dulu selalu saudara ya, untuk membuat sebuah keputusan besar untuk perang, itu enggak pernah raja-raja itu jalan perang sendiri. Biasanya mesti tanya suara Tuhan dulu. Saya tanya sekarang, kalau raja-raja zaman dulu untuk make decision yang penting dalam hidupnya, selalu tanya Tuhan. Saya tanya Anda dan saya hari ini, kalau mau buat sebuah keputusan, kira-kira Anda tanya Tuhan dulu atau belandang? Lalu, tanya Tuhan dulu apa belandang? Jujur aja, jujur aja. Ya pernah lah tanya sama Tuhan, pernah ya. Tapi tidak jarang kita jalan tanpa tanya. Yes, pokoknya ngalir aja Bu, pokoknya ngalir aja. Untuk keputusan-keputusan penting dalam hidup ini, saudaraku. Kita ini butuh untuk bisa pasti. Dapatkan dulu jawaban Tuhan. Ya setiap hari kita mengalir dalam pimpinan Tuhan. Tadi ada momen-momen tertentu di mana kita ini butuh tanya. Ini Raja Yosafat, Raja Ahab. Raja Yosafat ini selalu tanya sama Tuhan. Dan Ahab panggil semua nabi yang ada di daerahnya. Semua dipanggil. Kecuali yang namanya Mika bin Yimla ini tidak dipanggil. Minggu lalu saya sudah sempat singgung ya soal ini ya.
Mika bin Yimla ini tidak dipanggil. Karena apa? Karena tadi yang kita baca. Dia selalu menubuatkan yang busuk tentang aku. Dia jahat, dia tidak baik, dia ngomongnya negatif terus. Saya tanya, kalau Anda dengar khotbah, kira-kira seneng yang khotbah, Anda diberkati Tuhan, Anda dipelihara Tuhan, ya semua berkat. Atau Anda seneng firman yang ketika Anda dengar, kok Anda ini dapat teguran ya? Makanya jangan kalau dapat teguran terus Anda pikir, untuk bocoran tekondi gitu ya. Dapat bocoran, satu. Kadang selalu dia curiga sama saya, jelek terus, omongnya elek terus. Pendeta situ iki lek khotbah selalu ndak enak tok, ndak pernah yang enak, mbok ya yang berkat gitu. Ya, ada kalanya ada berkat. Tapi saya ingatkan, jangan telinga ini selalu menolak kalau ada teguran. Jadi ada teguran, ada berkat, itu bisa mix tergantung dari pesentuhan apa dan bagaimana hidup kita kepada hubungan kita dengan Tuhan. Saudaraku, jadi penting dengar suara Tuhan. Jangan memilah-milah. Hati-hati, ini tadi cerita tentang mengutus dengan apa? Mengutus roh bohong. Saya ingin, hari ini saya tidak bahas tentang roh bohong yang nemen itu, saudara. Tapi Anda nanti baca di rumah di Yehezkiel pasal 13 ayat 10, ayat 7, saudara. Itu roh bohong itu gentayangan di mana-mana. Dan bahkan lewat kebohongannya ini, orang itu dijadikan terselubung matanya. Nggak bisa lihat, nggak bisa buka mata ini. Saudara, remeng-remeng lihat hari esok. Seneng kalau dibuai. Dan hidup jadi terikat. Saya yakin Anda nak mau kapan-kapan kita periksa tentang roh bohong ini, saudaraku ya, supaya Anda tidak terkecoh. Tapi hari ini saya akan ajak Anda untuk, kenapa sih 400 nabi, tapi yang namanya Raja Yosafat ini masih tanya, tidak ada yang lainkah? 400 nabi semuanya menubuatkan tentang berkat, tentang kebaikan, tentang kesuksesan. Dan 400 nabi ini bilang, maju perang, kamu akan menang. Seneng enggak? Seneng enggak? Kalau Anda mau, aku mau buka toko ini jadi laris enggak ya? Tanya. Kalau sekarang enggak ada yang gitu. Kalau dulu, kalau tanya ya tanya dukun namanya, saudaraku ya. Tapi zaman dulu, zaman perjanjian lama itu selalu tanya. Mungkin Anda mau lakukan sesuatu yang penting, Anda pasti tanya. Nah kalau jawabannya si A, si B, si C, D, E, terus semua 400 orang semuanya menjawabkan yang baik. Cukup puas enggak? Jujur puas, saudaraku ya. Hati-hati. Artinya dunia ini lebih banyak yang bohong daripada yang benar. Bojokan itu loh banyak, saudara. 400. Terus Yosafat itu begitu dengar 400 nabi ini. Apa yang dikerjakan dia? Oh ya, ayo perang, kita pasti menang. Begitukah? Tidak, saudaraku ya. Enggak ada yang lain tak. Enggak ada yang lain tak. Ayat yang saya sengaja ajak Anda baca yang bagian itu. Enggak ada yang lain. Lalu Ahab bilang, ada satu orang. Tadi saya katakan,
wis omongane gak enak tok iku. Aja diceluk. Tapi Yosafat bilang, jangan gitu, panggil. Saya tanya saudaraku ya, untuk kita ini peka dengar suara Tuhan, kriteria yang harus kita punyai apa? Ya yang ada pada Yosafat ini. Biar 400 dibanding 1, dia tetap, saudaraku ya, tetap tahu. Tahu enggak tadi kita baca tadi, ya Mika itu sebelum datang sampai ke tempat Yosafat, dipanggil sebelum datang, yang diutus manggil itu loh, kirim pesen. Kamu nanti ngomong yang baik, karena mungkin yang disuruh utusan ini kasihan sama Mika ini. Soalnya apa? Soalnya sudah Raja Ahab itu sudah bilang kalau ini mesti ngomong yang elek. Jadi ketimbang nanti dihukum, dipukulin dan lain sebagainya, saudaraku ya. Jadi yang jemput pesen, nanti ngomong yang enak, kabeh sudah sepakat ngomong yang enak. Mika ngomong, oh enggak bisa, aku mesti ngomong pesennya Tuhan apa. Tapi begitu sampai Mika ditanya tadi yang kita baca, jawabnya apa? Dia lihat, waduh rombongan nabi, 400 orang. Ya walaupun dia belum tahu 400 jumlahnya, tapi dia tahu kalau segini banyaknya semua sudah menubuatkan yang baik. Jadi dia juga nubuat yang baik. Tapi sesuai yang kita baca tadi. Apa kata Yosafat? Yosafat bilang, oh ya terima kasih kamu sudah menubuatkan yang baik. Bukan saudaraku. Yosafat kembali tanya lagi. Yang benar. Kamu tak suruh sumpah loh. Sebetulnya hatinya Yosafat ini merasa enggak? Sebelum tanya, hatinya sudah enggak sejahtera. Dia tahu, dia merasa, tapi dia mau meneguhkan apa yang dia rasa. Itu sebabnya dia minta Mika. Setelah minta Mika, Mika nubuatkan yang baik, dia neken terus Mika untuk ngomong. Dia tahu Mika ini bohong. Mika ini dipeseni sama pembawa penjemputnya. Anda rindu seperti Yosafat enggak? Banyak loh roh bohong di sana sini. Hati-hati, dengar itu hati-hati saudaraku. Telinga ini mesti peka, hati mesti jernih. Kalau tidak bahaya sekali. Ya, mari kita akan pelajari ya, nanti Anda baca di rumah saja tentang Yosafat ini. Apa yang menyebabkan Yosafat ini begitu peka mendengar suara Tuhan? Yang pertama, saudaraku, Yosafat adalah raja yang takut akan Tuhan. Nanti Anda baca di kitab 1 Raja-Raja dari pasal 21, 20, 21, saudaraku ya. Raja yang takut akan Tuhan. Orang Yehuda itu setelah raja, siapa raja, jahat semua. Keluar Asa, Raja Asa. Raja Asa punya anak, Raja Asa ini takut akan Tuhan. Punya anak Yosafat ini takut akan Tuhan. Jadi yang pertama punya roh takut akan Tuhan. Halo, Anda punya roh takut akan Tuhan? Punya roh takut akan Tuhan enggak? Yang kedua, saudaraku ya, setelah dia takut akan Tuhan, dalam pemerintahannya setelah sekian waktu dia memerintah, tahu-tahu datang Raja Aram yang mengancam-ngancam dia, mengatakan yang jelek, dan Yosafat ini menjadi ketakutan. Karena ancaman musuh ini Yosafat jadi ketakutan. Saudara, apa yang dikerjakan Yosafat? Dia masuk ke rumah Tuhan. Dia mengajak semua orang-orang Yehuda
rakyatnya. Dia mengajak semua Lewi, semua imam-imam, pejabat-pejabat rumah Allah. Itu semua diajak masuk rumah Tuhan. Dia tersungkur di bawah kaki Tuhan. Jadi yang pertama tadi apa? Yosafat adalah orang yang takut akan Tuhan. Yang kedua berbicara Yosafat ini adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Takut tok, tidak mengandalkan. Itu juga tidak menyelesaikan banyak masalah. Yosafat orang yang takut akan Tuhan. Yosafat adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Anda mengandalkan Tuhan atau kekuatan sendiri? Yeremia 17 tulis, berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan. Yang tidak mengandalkan kekuatannya sendiri, tapi yang mengandalkan Tuhan. Halo, Anda berbahagia, Anda orang yang mengandalkan Tuhan. Ketika persoalan datang, ketika masalah datang, ketika peperangan, pergumulan rohani datang, saudara, Anda bertindak menurut kekuatan sendiri, atau Anda ini kembali kepada Tuhan, datang tersungkur, berlutut di bawah kaki Tuhan. Ya. Kalau punya masalah cari Tuhan atau cari tonggo? Cari konco lagi, saudaraku ya. Ya. Ya, ini bisa dilihat di dalam 2 Tawarikh ya. 20, nanti Anda baca di rumah dari ayat 1 sampai ayat yang ke-30. Itu sebabnya Anda ingat ada cerita lembah pujian. Lembah pujian. Apa itu lembah pujian? Lembah pujian itu adalah ketika, tadi bilang Aram, Amon, saudaraku ya. Jadi ketika orang Israel, ketika orang Yehuda di bawah pimpinan Raja Yosafat ini diancam oleh bangsa Amon, orang Edom, saudaraku ya. Lalu mereka jadi ketakutan. Edom itu kejam, saudaraku. Sekarang ini ada HAM. Dulu itu Isa Meces, tahu Anda di Peces. Di Peces itu, waduh, penganiayaan kemanusiaan itu sudah tidak diperhitungkan sama sekali. Orang kalau sudah dijajah, bisa dijemur di tengah hari di perapatan, setiap orang yang lewat itu disuruh nyilet. Anda tahu ya, sampai seperti itu. Ini orang Edom itu kalau menganiaya orang Israel, itu sebabnya mereka ketakutan. Yosafat ketika dengar akan diserang oleh Edom, dia takut dan dia datang kepada Tuhan. Ketika mereka bersama-sama datang kepada Tuhan, Tuhan memberikan jawaban kepada Yosafat ini. Kamu jangan takut, besok maju perang. Kamu enggak usah perang, cuma nyanyi. Anda tahu ya, ketika mereka nyanyi, ketika mereka bukan cuma nyanyi, berteriaklah ya, kalau terjemahan yang bagus, nanti baca di rumah 2 Tawarikh 20 ayat 1 sampai 30. Kamu cuma buka suara, buka mulut, teriak keras-keras, pujikan nama Tuhan, muliakan nama Tuhan. Anda tahu ketika orang Israel berkumpul di satu sisi, musuh berkumpul di sisi yang lain, terjemahan bahasa Indonesia mengatakan, ketika Yosafat dengan seluruh pasukannya membuka mulut berteriak memuji Tuhan, musuh jadi berantakan. Tapi bahasa Inggris menuliskan, bukan musuh jadi berantakan. Memang musuhnya jadi berantakan, tapi ayat menuliskan bahwa ketika orang Israel
teriak muji Tuhan. Tuhan turun mendapatkan musuh-musuh mereka. Dan Tuhan menghantam, menghajar musuh-musuh mereka. Kuasa pujian. Lek nyanyi ojo lembek-lembek. Amin. Anda tahu ada kuasa dalam pujian. Ini saya kok rada nyimpang ya. Tapi ya saya ngikuti aja, nanti kita kembali ke arusnya. Anda petugas pujian, Anda petugas musik, Anda harus tahu bahwa ada kuasa dalam puji-pujian. Kenapa mesti teriak? Artinya menyanyilah dengan sekuat tenagamu, dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatanmu. Ketika engkau memuji Tuhanmu dengan segenap hati, segenap kekuatan, segenap tenaga, segenap jiwamu, Allah akan turun mendapatkan engkau. Dia akan hadir dan apapun pergumulanmu akan dijawab oleh Tuhan. Amin. Amin. Ya. Yosafat, saudara. Orang yang takut Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan. Dan orang yang mengandalkan Tuhan ini tidak pernah dikecewakan. Jangan takut. Kalau Anda adalah orang yang mengandalkan Tuhan, Anda tidak akan pernah dikecewakan oleh Tuhan. Ingat pujian lama, tak pernah kecewa, ku iring Yesus. Ayo nyanyi sebentar. Tak pernah kecewa, ku selamanya berjalan serta Dia, semakin bahagia, tak pernah kecewa untuk selamanya. Tak lihat nyanyinya lemes, berarti Anda sering kecewa. Bisa nyanyi betul? Amin. Amin. Ayo. Tuh. 2, 3. Tak pernah kecewa, ku iring Yesus. Jiwai saudaraku. Tak pernah kecewa. Ini kalau memuji Tuhan segenap hati, segenap kekuatan, Tuhan hadir. Berjalan serta Dia, semakin bahagia, tak pernah kecewa buat selamanya. Saya yakin Anda di rumah nanti eling sama nyanyian ini. Anda kecewa sama Tuhan? Enggak. Jadi Yosafat takut Tuhan. Yosafat orang yang mengandalkan Tuhan. Ingat jawabannya, orang yang mengandalkan Tuhan tidak pernah dikecewakan. Ini Doa Tawari ini ngomong ketika orang Israel berseru memuji Tuhan, Roh Tuhan hadir di tengah peperangan mereka. Roh Tuhan hadir di tengah pergumulanmu dan meluluh lantakkan semua musuh-musuhmu. Itu pegang, saudaraku. Yosafat punya pengalaman ini. Itu sebabnya dia tahu persis suara Tuhan itu yang mana. Anda yang pernah, Anda yang punya pengalaman mendengar suara Tuhan, saya yakin Anda susah dikecoh. Karena frekuensi, berapa hertz, bagaimana nadanya, bagaimana iramanya. Ya walaupun ada kalanya Tuhan ngomong, jangan takut anakku, kamu tak berkati lu. Lembut. Ada kalanya Tuhan bilang, jangan begitu. Pernah disentak Tuhan enggak? Pernah enggak? Tapi tetap tahu persis itu suara Tuhan. Jadi yang ketiga,
Yang pertama bilang, Yosafat takut Tuhan. Yang kedua, Yosafat mengandalkan Tuhan. Yang ketiga, Yosafat punya pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan. Kalau Anda pernah seperjalanan dan bukan cuma berhenti segitu, tapi berjalan terus bersama dengan Tuhan. Setiap hari hidup Anda itu akan mengalami dipimpin, dituntun, diajari, dididik sama Tuhan. Itu sebabnya itu Yosafat tidak bisa dikecoh. Sekalipun 400, ini bukan suaranya Bapakku yang mengasihi aku. Ini suara pembohong. Persis tahu suara pembohong. Saudaraku, berjalan bersama Tuhan. Artinya Yosafat ini bukan cuma takut dan mengandalkan. Tapi Yosafat ini akrab dengan Tuhan. Anda akrab dengan Tuhan? Halo? Anda akrab dengan Tuhan? Tidak ada yang jawab. Seberapa akrabnya Anda dengan Tuhan? Ketika kita karib dengan Tuhan. Pada saat kita baru saja duduk. Ini bahasa roh sudah ngalir, saudaraku. Dan kita sudah kontak sama Tuhan. Koneknya bagus. Frekuensinya enggak diganggu. Anda kalau dengar Betani FM di daerah rumah saya. Berapa itu? 90 berapa koma berapa frekuensi. Sekian hertz. Di rumah saya enggak pernah dengar, saudaraku. Karena selalu tumpuk. Jadi ketika kita masuk di frekuensinya Betani FM, persis jajarnya beda 0,1, itu suaranya yang lain. Sehingga suara ini yang keluar. Iblis itu kalau mepet, frekuensinya dibuat pepetan, saudara. Antara iya dan tidak. Anda pernah iya dan tidak? Pernah enggak merasakan ragunya iya dan tidak? Rasul Paulus dalam Kisah Rasul pasal berapa itu bilang, iya dan tidak yang dalam serempak itu pasti bukan kehendak Tuhan. Ya di atas yang ya Tuhan itu, amin. Iblis itu membuat ganggu, Anda bimbang, seperti berdiri di dua kapal. Kapan itu bisa terjadi? Kalau Anda tidak dekat sama Tuhan. Anda pernah doa sampai berjam-jam, kok gak njedet-njedet, kok gak nyambung-nyambung, kok gak konek-konek. Mengapa? Coba tinjau. Mungkin siang tadi, itu malam barangkali ya. Siang tadi Tuhan bilang, ayo berdoa. Bu tinggal rame-rame repot-repot apa. Sehingga malam ketika engkau mau masuk doa, sulit. Tapi kalau engkau terus akrab dengan Tuhan, engkau akan merasakan bagaimana Tuhan itu berkarya, bagaimana Tuhan itu bekerja, bagaimana ketika engkau membutuhkannya, ketika engkau mencari Dia, Dia selalu hadir untuk keperluanmu. Amin. Andalkan Tuhan. Akrab dengan Tuhan. Dan orang yang akrab dengan Tuhan itu tidak bisa tutup mulut. Artinya bukan nerocos, saudaraku ya. Bukan ngomel, bukan ndak enak terus. Kita baca sebentar ini. 2 Tawari 17 ayat 7 sampai 9. Pada tahun ketiga pemerintahannya, ia mengutus beberapa pembesarnya, yaitu Benhail, Obadja, Zakaria, Nathanael, dan Mika untuk mengajar di kota Yehuda. Bersama-sama mereka turut juga beberapa orang Lewi, yaitu Semaya, Netanya, Sebaja, Asael, Semiramot,
Yonatan, Adonia, Tobia, dan Top Adonia, disertai imam-imam Elisama dan Yoram. Mereka memberikan pelajaran di Yehuda dengan membawa kitab Taurat Tuhan. Mereka mengelilingi semua kota di Yehuda sambil mengajar rakyat. Amin. Luar biasa ya. Ada enggak raja yang sampai ngurusi? Ini yang diurusi apa? Yang diurusi rakyat ini harus diajar Taurat. Ini luar biasa saudaraku, yang namanya Yosafat ini. Dia ambil bukan orang sembarangan, tapi pembesar-pembesarnya. Dan juga para Lewi, para imam dipilih oleh raja untuk keliling nginjil dari satu daerah ke daerah yang lain. Setiap daerah di Yehuda, dia tahu dari zaman kakeknya. Jadi Asa itu papanya adalah orang yang takut akan Tuhan. Tapi sebelum Raja Asa, raja-raja Yehuda, raja-raja Israel itu pada menyembah berhala. Itu sebabnya generasinya belum habis, saudaraku, 3 generasi. Jadi Yosafat mau membenahi hidup orang Israel untuk jadi sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan Taurat, supaya mereka tidak sembarangan, saudaraku ya. Kalau mereka sembarangan, mereka tidak ngerti Taurat, bahaya. Halo, Anda takut Tuhan, Anda mengandalkan Tuhan, Anda bergaul karib dengan Tuhan, dan punya pengalaman ditolong oleh Tuhan. Betul, semua punya pengalaman ditolong Tuhan? Ada yang angkat tangan enggak? Aku enggak pernah ditolong gitu. Ada enggak? Tak tanya. Sekarang sebaliknya ya, tak tanya. Siapa yang pernah ditolong Tuhan? Saudaraku, ini Yosafat pernah ditolong Tuhan. Dia ngerasa pernah tahu rasanya. Apa rasanya? Ngerasa apa? Ketika dia terjepit, ketika dia dalam kesesakan, ketika dia dalam ancaman, ketika dia mengalami teror, dia mendapatkan pertolongan dari Tuhan saat dia berseru kepada Tuhan. Saya yakin pengalaman ini juga pengalaman Anda. Anda semua pernah mengalami tekanan, pernah mengalami kesesakan, pernah mengalami persoalan yang buat Anda susah untuk punya jalan keluar. Tapi ketika Anda berseru kepada Tuhan, Tuhan memberikan pertolongan. Dan ini pengalaman yang baku dalam hidup. Gak pernah bisa lali, gak? Betul enggak? Kalau sampai Anda lali ya kebangetan. Lali ditolong Tuhan. Nah, kalau Anda sudah mengalami pertolongan Tuhan, lalu Anda lihat orang-orang yang ada di seputar Anda tidak mengerti firman, kurang menghargai firman, jangan digongi. Iyalah apa sih firman sing angel-angel, gampang-gampang lah gitu. Jangan digongi saudaraku. Karena ini Yosafat ini ngutus para pejabat, bukan ngurusi perang. Ngurusi apa? Ngurusi untuk rakyat ini harus tahu Taurat, harus takut akan Taurat Tuhan. Harus tahu menghargai firman Tuhan. Mengapa? Karena dia tahu ketika semua rakyat Israel ini menjadi rakyat yang takut akan Tuhan, penyertaan Tuhan ada, pertolongan Tuhan ada, berkat Tuhan ada, dan pasti kemenangan demi kemenangan dialami. Itu sebabnya diajarkan. Kita masuk lagi di dalam Patsal yang ke-19, ayat yang ke-4 dan 5. 2 Tawaris 19 ayat 4 dan 5. Yosafat diam di Yerusalem.
Ia mengadakan kunjungan pula ke daerah-daerah, dari Berseba sampai ke Gunung Efraim, sambil menyuruh rakyat berbalik kepada Tuhan, Allah nenek moyang mereka. Ia mengangkat juga hakim-hakim di seluruh negeri, yaitu di semua kota yang berkubu di Yehuda di tiap-tiap kota. Ya, Anda tahu tadi ngajarkan. Yosafat keliling ke kota-kota. Dari Efraim, pegunungan Efraim sampai ke Berseba tadi. Artinya kalau Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke. Sekarang mungkin ujungnya bukan Merauke, saudara ya. Ditemukan lagi satu pulau apa. Mengajak semuanya untuk takut akan Tuhan. Artinya, saudaraku, setelah dia punya pengalaman sendiri, pengalamannya itu tidak dibiarkan mengendap. Pengalaman Anda biarkan mengendap. Saya tanya aja. Jangan, saudaraku, mesti dialirkan. Pengalaman ini harus hidup. Jadi Anda akan mempunyai pengalaman demi pengalaman. Pengalaman demi pengalaman lagi. Setiap hari hidup Anda akan mengalami sebuah pengalaman-pengalaman ditolong Tuhan, diberkati Tuhan. Dan amanat agung dari Yesus Kristus adalah membawa orang lain untuk datang dan takut kepada Tuhan. Saudaraku, pengalaman yang jenis ini tidak bisa berhenti. Kalau Anda sekali pengalaman terus mandek, Anda akan mengalami masa renggang lagi. Tapi Tuhan itu dipepet aja terus lah. Bahasanya itu, bahasa anunya pepetan terus. Jadi sekali, gimana Tuhan enggak seneng sama Yosafat, gimana Yosafat enggak deket sama Tuhan. Karena begitu dia punya pengalaman, dia mengajarkan, dia menceritakan, dia bersaksi, dia mengajak orang lain, tidak peduli siapa, diajak terus semuanya sampai datang kepada Tuhan. Dan Mazmur 65 ayat yang ke-5, ya di situ dikatakan berbahagialah orang yang engkau suruh untuk mendekat ke pelataran rumahmu, karena akan dikenyangkan dengan semua yang baik. Saudara, jangan terkecoh dengan banyaknya jumlah. Hati-hati dengan nabi-nabi palsu. Hati-hati dengan pengajaran-pengajaran palsu. Menarik dan memukau. Tapi Anda harus memperdalam. Mempererat hubunganmu dengan Tuhan. Seperti Yosafat makin erat dengan Tuhan. Dia tidak cuma takut, dia tidak cuma mengandalkan Tuhan. Dia punya pengalaman dan pengalamannya ini digandakan terus. Sehingga dia boleh merasakan bagaimana kuasa Tuhan bekerja dalam hidupnya. Nanti kapan-kapan kita akan lihat tentang satu kelemahannya Yosafat. Saudaraku, eman sekali. Tapi yang lain dia perfect, hampir sempurna. Dalam hubungannya dengan Tuhan. Dia hampir sempurna. Sayang dia berbesan dengan Ahab. Ini membawa petaka pada keturunannya. Mari saudara, dengar suara Tuhan. Jangan biarkan suara Tuhan itu berlalu. Jangan biarkan pikiranmu, hatimu itu menipu dirimu. Minggu-minggu depan kita akan mereksa bagaimana supaya kita ini Yosafat ini supaya dengar suara Tuhan tepat seperti itu. Tapi apa saja yang mengecoh kita untuk kita ini bercondong kepada suara yang lain. Kita akan periksa lagi. Hari ini ayat penutup
Mazmur 65 ayat 5, berbahagialah orang yang engkau pilih. Anda orang dipilih Tuhan, disuruh mendekat. Ya, suruh mendekat untuk diam di pelataran rumah Allah. Dan engkau akan kenyang dengan semua yang baik. Artinya kalau engkau disuruh Tuhan, dipilih Tuhan untuk dekat, masuk, melekat pada Tuhan, bergaullah karib dengan Tuhan, maka engkau dipuaskan dengan segala kebajikan kemurahan Tuhan. Kita bangkit berdiri.